Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, yang mereka itu menyembah berhala. Kemudian kita juga masih akan melanjutkan, ya, terkait dengan bagaimana orang-orang Quraisy ini dalam beragama. Orang-orang Quraisy atau ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, bagaimana kondisi kehidupan beragama mereka. Jadi kondisi beragama orang-orang Arab, ya, terutama orang-orang Quraisy yang ada pada saat kedatangan Islam, ya seperti kemarin tuh. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Agama-agama itu sudah yang sebelumnya mereka itu, ya, memeluk agama Ibrahim atau milah Ibrahim, tetapi karena banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak, ya, kesyirikan terjadi di mana-mana. Orang-orang musyrik mereka mengaku bahwa mereka itu masih beragama milah Ibrahim, ya, beragama Nabi Ibrahim. Tetapi keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syariat Nabi Ibrahim. Mereka, terima kasih. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. Ya, kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya. Dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi penyembah berhala, ya, atau disebut dengan paganis, ya, dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, yang itu kemudian akhirnya berimbas juga pada kehidupan sosial dan politik pada masa itu. Jadi orang-orang Arab itu, ya, yang sebelumnya memeluk agama Nabi Ibrahim sebelum datangnya Nabi Muhammad itu, tidak serta-merta mereka menyembah berhala. Tetapi ada proses, ya, yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, bahwa ketika mereka mengalami masa kemunduran itu, maka datanglah seorang yang bernama Luhai, ya. Jadi Amru bin Luhai, ya. Jadi namanya itu Amru bin Luhai. Nah, kemudian ini dijelaskan di dalam buku Sirah Nabawiyah ini, ya, si namanya siapa yang kemudian akhirnya membuat
orang-orang Arab itu ya menyembah berhala ya. Jadi Amr bin Luhai itulah yang kemudian membawa tiga berhala utama ya, Manat, Lata ya, dan Hubal. Adapun orang-orang Yahudi telah menjelma sebagai orang-orang yang angkuh dan sombong. Jadi meskipun orang-orang Arab itu sudah menganut kemusyrikan, jadi sebenarnya dulu ya, sebelum orang-orang Arab itu jatuh pada era kemusyrikan, ya semuanya pemeluk agama Nabi Ibrahim. Ya termasuk kemudian ya tentu saja orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani ya, karena mereka itu juga semuanya adalah para pemeluk agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, jadi bapaknya para nabi. Nah, terus kenapa kemusyrikan itu terjadi? Penyembahan berhala itu terjadi. Padahal di situ ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang dua-duanya itu adalah merupakan ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab artinya mereka itu adalah orang-orang yang memegang agama samawi. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, kondisi orang-orang Yahudi saat itu, mereka telah menjelma sebagai orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Jadi para rahibnya. Ya, para pemimpin itulah yang memutuskan hukum di antara manusia dan mengorek-orek kesalahan mereka, bahkan sampai kepada urusan yang masih terbersit di dalam hati, ya, belum diucapkan oleh lisan. Jadi orang-orang Yahudi ini yang mereka itu sudah dipercaya, ditokohkan oleh masyarakat Arab ya, oleh orang-orang Arab saat itu, justru mereka itu menjadi ikon ya, menjadi ikon sebagai tokoh-tokoh yang ingin dihormati, yang memiliki kedudukan khusus di kalangan orang-orang Arab itu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Jadi seakan-akan orang-orang para pendetanya, para tokoh-tokoh agama itu justru mereka menjadi orang-orang yang disetarakan dengan Allah. Jadi artinya apa? Baik orang-orang yang menyembah berhala maupun orang-orang yang masih mereka itu mengaku sebagai Yahudi maupun Nasrani, semuanya sudah menyimpang. Ya, semuanya itu sudah kacau gitu. Nah, apa yang membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu mereka melakukan hal demikian? Karena mereka itu memiliki ambisi, ya. Apa ambisinya? Mendapatkan kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebabkan kekufuran serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang dianjurkan bagi semua orang untuk menyucikannya. Yang itu tentu saja terdapat di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil.
Agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Ya. Jadi akhirnya orang-orang musyrikin yang penyembah berhala tadi, ya, yang tidak beragama Nasrani, ya juga musyrik. Dan ternyata orang-orang Nasrani pun dan juga orang-orang Yahudi, mereka juga sebenarnya sudah tidak lagi murni menyembah Allah. Ya. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, tidak ada pengaruh yang berarti. Karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Jadi artinya semua agama bangsa Arab pada waktu itu, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa. Jadi meskipun kelompok orang beragama pada masa itu sudah terbagi menjadi dua, ya, antara musyrikin dan ahlul kitab, ya. Jadi orang-orang yang memang sejak sebelumnya mereka itu sudah menyembah berhala, dan juga ahlul kitab yang mereka itu masih menyembah Allah. Tetapi sebenarnya dua-duanya itu, ya, kemudian itu sudah menjadi musyrik semua. Ya. Kenapa? Karena mereka, baik itu orang-orang yang menyembah berhala, yang mereka itu kemudian juga percaya kepada dukun dan tukang ramal, ya, berbagai macam khurafat berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, ternyata orang-orang ahlul kitab pun, baik Yahudi maupun Nasrani, saat itu mereka juga sudah melakukan hal yang sama. Meskipun yang disembah oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani itu tetap, ya, jadi Allah gitu. Mereka percaya Allah. Bahkan mereka ketika berperang, ya, melawan orang-orang musyrik, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, gitu. Ya Allah, tolonglah kami, ya, dengan nabi yang akan diutus. Jadi mereka masih meminta kepada Allah untuk kemenangan berperang melawan orang-orang musyrik. Gitu. Tetapi sebenarnya para ulama, ya, para rahib orang-orang Yahudi, mereka telah menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang kedudukannya itu sama dengan Tuhannya. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka ketika menetapkan halal dan haram, ya, ketika mereka itu memberikan fatwa, gitu ya, kepada masyarakatnya, ketika mereka ditanya tentang hukum, maka mereka itu menetapkan hukum, ya, tidak didasarkan kepada firman Allah lagi, tetapi didasarkan kepada akal mereka. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang cocok dengan nafsunya, ya, cocok dengan nafsunya, maka ayat itu dipakai. Tetapi kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka ayat itu akan ditinggalkan, akan disingkirkan. Nah, sebenarnya keadaan seperti ini, ya, itu juga bisa kita lihat itu, ya, keadaan sekarang ini, ya. Jadi keadaan di zaman sekarang ini, ya, juga tidak jauh beda dengan seperti itu, kan. Jadi para tokoh-tokoh, para anggota dewan, ya, mereka telah menetapkan halal dan haram itu sesuai dengan hawa nafsunya.
Ya, contohnya apa? Ya, misalnya ya banyak sekali ya tentang hukum di dalam kehidupan kita di saat sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang dianggap haram, yang ditetapkan oleh agama itu adalah suatu keharaman, tetapi di negeri ini dan juga di berbagai negeri Islam yang lainnya, ya, hal tersebut justru dianggap boleh. Ya, contohnya apa? Ya, minuman keras misalnya, udah jelas-jelas kan. Innamal khamru wal maisiru, ya, wal ansabu wal azlam, homer, ya, mengundi nasib, ya, perjudian, semuanya itu, maisir, itu adalah segala sesuatu yang haram. Itu rijsum min amali syaitan. Tapi kemudian di negara kita dan juga di berbagai negeri muslim yang lain, hal tersebut tidak termasuk sesuatu yang diharamkan secara mutlak, ya, tetapi masih ada negosiasi. Nah, begitu juga dengan perzinahan. Ya, di negara kita ini, orang kalau berzina suka sama suka, maka itu tidak dianggap sebagai pidana. Artinya tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Ya, padahal zina itu mau suka sama suka, mau itu terpaksa, ya, nanti ada hukumnya kalau antara laki-laki dan perempuan, ya, kalau memang dipaksa, diperkosa, ya, kalau diperkosa seorang perempuan yang dia itu diperkosa, dia tidak rela, ya, maka itu dia tidak dihukum, ya, dia tidak termasuk berzina. Karena apa? Dia dipaksa, ya, namanya diruda paksa misalnya gitu, ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada istilah dipaksa, ya, karena laki-laki itu subjek gitu. Subjek ini nggak mungkin dia melakukan sesuatu kalau dia tidak ada keinginan. Nah, jadi itulah bagaimana agama di zaman dulu itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Setelah pada bagian yang lalu membahas kondisi politik, ya, dan agama di Jazirah Arab, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral orang-orang Arab jahiliyah. Nah, kita ini menarik nih, ya. Jadi kita bisa mengcompare ini, ya, dengan kondisi kita di saat sekarang ini. Kondisi sosial masyarakat Arab, ya, yang perlu kita ketahui, terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya itu berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Ya, jadi semacam ada kasta, ya, maka nanti ini juga akan berefek kepada hukum, ya. Maka di kalangan Arab jahiliyah dulu itu orang-orang, ya, yang istilah di saat sekarang ini bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu sebenarnya mencontoh kehidupan jahiliyah di zaman dulu. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita.
jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian. Namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tak dapat disangkal lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya, para wali wanita ya. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka, sementara kondisi kaum bangsawan demikian. Kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya amat berbeda. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Ini pernikahan pada masa jahiliyah itu terdiri dari 4 macam. Kira-kira ada enggak ya di zaman sekarang ini? Laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya. Artinya seorang laki-laki mendatangi calon mertua begitu ya. Ini nanti khawatirnya salah tafsir. Jadi seorang laki-laki mendatangi calon mertua, kemudian dia melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Itu yang pertama. Ya, ini tidak jauh beda dengan sekarang ya. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya." Kemudian setelah itu istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila tampak tanda kehamilannya, bila si suaminya masih berselera kepadanya, ya masih menginginkannya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibda. Ya. Nah, jadi model pernikahan yang kedua ini artinya seorang wanita yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, kemudian si laki-laki ini menginginkan istrinya itu melahirkan anak dari keturunan orang cerdas, dari keturunan bangsawan. Ya, kalau bisa ya dari keturunan kepala suku misalnya. Itu dari keturunan raja kalau bisa, kalau memang layak istrinya itu untuk dipersembahkan untuk bangsawan itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ketika si istrinya itu haid, ya, kemudian dia suci, si suaminya ini tidak menyentuhnya. Ya, suaminya itu tidak menyentuhnya, tidak mempergaulinya, tapi si istrinya itu setelah suci itu dia disuruh datang, yang mungkin tentu saja ini sudah ada kesepakatan dengan apakah itu tokoh agamanya ataukah itu adalah seorang yang cendekiawan misalnya, atau orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Maka dia disuruh datang kepada laki-laki tersebut ya, yang disuruh oleh suaminya itu. Nah, kemudian dua orang laki-laki dan perempuan yang nanti sama-sama sudah punya pasangan itu, yang perempuan sudah punya suami, yang laki-laki sudah punya istri, itu dia bergaul ya, berhubungan badan. Nah, kemudian setelah itu ya setelah kejadian tersebut ya, setelah itu dilakukan, si suaminya itu tidak lagi menyentuh istrinya, dibiarkan sampai kemudian hamil. Ya, sampai hamil,
kemudian setelah hamil itu, ya artinya sudah tidak mungkin lagi nanti kalaupun berhubungan si suami yang aslinya itu dengan istrinya itu tidak mungkin lagi membuahkan ya anak gitu. Nah, maka kalau suaminya itu masih suka, maka dia akan mempergaulinya. Kalau tidak, maka dia ditinggalkan. Ya. Nah, itu model pernikahan masa jahiliyah dulu, ya, model yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul. Kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita itu hamil dan melahirkan, kemudian setelah berlalu beberapa malam dari melahirkan, ya, dia mengutus kepada mereka, ya, orang-orang yang 10, sekitar kurang dari 10 orang tadi yang telah mempergauli wanita tersebut. Maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si wanita itu berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan. Dan dia ini adalah anakmu, wahai fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Ya, lucu juga ya. Jadi untuk mendapatkan seorang laki-laki, ya, si perempuan itu bisa dipergauli terlebih dahulu oleh beberapa orang, ya, oleh beberapa orang laki-laki, yang kemudian ketika dia melahirkan, maka si perempuan itu akan menunjuk, ya, laki-laki mana yang berhak menjadi bapak dari anak yang dilahirkan itu. Ya, karena tentu tidak semuanya andil di situ, ya. Jadi anak tersebut mesti berarti ini mirip siapa nih gitu, ya. Jadi mungkin dilihat nih, wah ini wajahnya mirip si B misalkan itu. Nah, maka dinasabkanlah anak itu ke si B yang tentu saja disukai oleh perempuan tersebut. Nah, itu model pernikahan yang kedua gitu, ya. Keempat, cara pernikahan orang-orang jahiliyah itu belum datang Islam. Banyak laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita itu tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya, ya. Mereka ini adalah pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka, dan siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul, lalu mengundang ahli pelacak, ya, namanya al-qofah. Mungkin sekarang ini jadi ahli DNA gitu, ya. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut, ya, kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak. Kemudian dia dipanggillah si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Jadi dulu pelacuran itu kan mungkin kan belum ada alat kontrasepsi, ya. Jadi satu-satunya cara menghindari kehamilan di saat itu adalah dengan azl. Ya, azl itu adalah dengan menghentikan hubungan, ya, di saat hendak terjadi ejakulasi gitu, ya. Jadi dilakukan ejakulasinya itu di luar. Jadi belum ada alat kontrasepsi seperti sekarang. Nah, jadi seperti itulah, ya, orang-orang Arab jahiliyah dulu itu. Ya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka jadi pelacuran itu legal gitu. Kalau saya bilang pelacuran itu legal, artinya apa? Ya sama seperti sekarang ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zaman sekarang ini sebenarnya sudah kembali, ya, menjadi jahiliyah, nah, tapi jahiliyahnya modern gitu.
Ya, kalau dulu pakai bendera gitu ya sebagai tanda bahwa ini adalah rumah pelacur, kalau sekarang kan cukup pakai apa? Sekarang ini cukup pakai media sosial, cukup pakai HP ya, telepon. Nah, kalau dulu si pelacur itu harus menancapkan bendera di depan rumahnya yang menjadi tanda bahwa dia adalah pelacur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau si pelacur itu nanti hamil, maka orang-orang ya yang tadi sudah memakai jasanya dia itu akan dipanggil. Mungkin berarti si laki-laki itu harus meninggalkan alamat ya. Jadi harus mengisi daftar saat registrasi itu dia harus mengisi daftar nama lengkap, alamat, RT RW gitu ya. Sehingga nanti ketika si pelacur itu hamil maka semuanya akan dipanggil gitu. Ya, akan dipanggil dan kemudian ditetapkanlah nanti oleh ahli DNA ya bahwa anak tersebut adalah milik si A, anak tersebut adalah milik si B gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah bagaimana kondisi ya kehidupan manusia di masa jahiliyah dulu ya. Demikian pembacaan sirah nabawiyah pada kesempatan pagi hari ini ya. Saya membaca sirah nabawiyah ya yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi ya, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi ya. Ini yang berjudul Arabnya itu adalah Ar-Rahiqul Maktum ya. Nah, dan ini disertai ya oleh CD interaktif, kemudian peta zaman Nabi ya, dan Sirah Nabawiyah ini merupakan juara penulisan nomor 1 ya, Muslim World Liga ya, jadi Liga Muslim Dunia. Ini bisa dilihat ya, nah, kayak gini. Nah, bagi yang menginginkan silahkan bisa check out di Keranjang Kuning ya. Dan ini luar biasa, sangat-sangat bermanfaat ya untuk kita bagi yang ingin menelusuri sejarah hidup Rasulullah ya. Karena kalau kita ingin mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta dan kita ingin meneladani pri kehidupan beliau, maka tentu saja kita harus membaca sejarah hidup beliau ya. Jadi bagi yang menginginkan silakan bisa dicek di Keranjang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.